Bagaimana cara melawan hawa nafsu yang selalu berbisik untuk ngajak pacaran? Pertama, buanglah pacar pada tempatnya. Ganti nomor, buang FB, putuskan. Ustadz ngomong aja. Emangnya Ustadz dulu waktu kuliah nggak pacaran? Saya kuliah 4 tahun di Mesir nggak punya pacar. Kenapa? Nggak dapat. Kampus laki-laki dengan kampus perempuan jaraknya 15 km. Al-Azhar, kami di lokal laki-laki semua. Anak Indonesia, mahasiswa Indonesia zaman saya kuliah dari 1998 sampai 2002 di Kairo. Zaman saya kuliah anak Indonesia 2.400 orang. Yang laki-laki 2.100, yang perempuan 300. Persaingan ketat. Saya diuntungkan oleh keadaan. Oleh sebab itu mahasiswa-mahasiswa saya sadar kalian zaman sekalian sekarang sulit. Dulu zaman kami kenalan sama perempuan susah. Zaman sekarang tinggal ketik namanya langsung dapat, say hello, makan bakso 2 kali selesai. Oleh sebab itu godaan kalian luar biasa dan balasannya juga luar biasa. Al-ibadatu fil haraji, orang yang tetap istiqomah dalam ibadah padahal waktu itu zaman banyak fitnah, kahijratin ilayya, dia sama seperti berhijrah kepadaku, kata Nabi SAW. Andai saya disuruh, ada yang nawarin, Ustadz mau muda lagi umur 20, enggak sanggup saya. Godaan yang luar biasa. Tapi anak-anak muda yang sekarang istiqomah dari sejak kemarin sore di Masjid Kota Bandung Al-Fathu, anak-anak muda. Tadi subuh anak-anak muda. Yang sekarang anak-anak muda. Malah saya menduga nampaknya orang tua sudah banyak yang meninggal dunia. Sebab itu kalian mesti istiqomah. Putuskan kontak yang kira-kira membuat pintu kita masuk ke dalam. Namanya sadduz zari'ah, menutup pintu. Duduk berdua di tengah taman orang banyak, itu enggak haram. Duduk kita satu kursi berdua. Orang ramai di tengah taman, enggak berdosa. Tapi menurut sadduz zari'ah haram. Kenapa? Karena itu akan berlanjut kepada yang lain-lain. Makanya hindari ini miss call. Ini sekarang banyak laki-laki perempuan katanya ta'aruf, casingnya ta'aruf, isinya pacaran. La talbisul haqq bil batil. Jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Tak baik. Oleh sebab itu yang agak mengarah-arah ke sana, buang. Ada SMS masuk, Ustadz, bolehkah saya membangunkan teman saya untuk tahajud? Apa namanya? Tahajud call. Itu hanya celah setan saja untuk masuk. Kalau memang sudah serius, maka datang ke orang tuanya, Pak, saya orangnya mungkin tak kaya, tapi insya Allah untuk menghidupi 7 turunan siap. Saya memang mungkin tidak soleh Bapak, tapi untuk menjaganya, mendidiknya sampai dunia akhirat, saya ingin agar anak Bapak sudi menemani saya sampai malaikat maut tiba. Kenapa enggak Israel? Kami enggak percaya hadis itu Pak. Kalau Bapak siap, saya ingin pinang anak Bapak dengan setumpuk emas dan segenggam permata. Tapi kredit Pak. Jadi enggak usahlah pacaran-pacaran. Kalian istiqomah aja, sekolah yang benar, kuliah yang betul, kerja. Buktinya kawan kita, sahabat kita menikah, dapat juga yang baik, dapat juga yang solehah, dapat juga yang soleh. Maka buat baik, niat baik, insya Allah Allah kasih yang baik. Kalau Allah kasih yang tak baik, sesungguhnya Allah ingin menguji, dia akan berikan yang terbaik. Malah dapat 2 nanti. Soal riba, ibu saya sudah menjual motor, sudah setengah jalan. Tapi ibu saya sudah menyicil motor, sudah setengah jalan. Artinya kreditnya sudah setengah. Tapi saya baru tahu kalau itu riba. Saya harus bagaimana Pak Ustaz? Berhenti nyicil atau lanjutkan? Kalau ada yang bisa dijual untuk ngebom motor ini, hancur dong. Sisa cicilan berapa lagi? 7 juta. Ini bisa dijual 7 juta. Iya, tutup ini. Cash, lunas. Kalau ada yang bisa begitu, tutup. Kalau nggak bisa Pak Ustaz, motornya dijual. Sehingga putus. Kalau jual motor, saya jalan kaki. Yang tertinggi, tutup. Jual barang, tutup. Nggak bisa nomor 2, jual ini. Nggak juga bisa nomor 3. Lanjutkan sampai lunas. Darurat tubihul mahzurat. Saya Pak Ustadz pagi kuliah, sore kerja, satu-satunya transportasi ini. Kalau ini dijual nanti saya mati. Orang Islam nggak boleh disuruh pilih mati dengan makan babi. Masuk ke hutan, pilihannya tinggal 2, makan babi atau mati. Nggak boleh pilih mati. Aku mati aja lah, nggak boleh. Makan babi itu, potong, bakar, ambil kecap dikit.
sementara dapat pisang. Itu nama kaedahnya ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat memperbolehkan yang terlarang, tapi hanya untuk sekedar nyambung hidup saja. Ya Allah, Engkau beri aku rezeki, aku lunasi ini karena inilah penyambung hidupku. Habis selesai ini aku nggak akan kredit motor lagi, cuman kredit mobil aja ya Allah. Jangan buka pintu kredit. Saya gimana agar saya bisa dengan sungguh-sungguh tobat Pak Ustadz? Karena kadang saya tobat, kadang maksiat. Tolonglah Ustadz, mohon nasihatnya. Pahami dirimu dengan baik, akar maksiatnya di mana. Kalau anak muda biasanya akar maksiatnya masalah seks, maka jangan banyak-banyak makan libido seksual. Banyak puasa sunat. Mahasiswa puasa sunat bagus. Yang pertama, libido seksual turun. Yang kedua, merasakan pengawasan Allah. Yang ketiga, bisa ngirit belanja setengah bulan. Puasa Daud 15 hari, bagus. Kuliahnya tetap jalan, banyak. Coba, ini terapi nggak bisa teori. Coba rasakan sendiri. Ustadz dulu gimana? Kami dulu kuliah sering puasa sunat, puasa sunat, puasa sunat. Apalagi waktu itu krisis moneter, harga dolar 20.000. Tinggal di Mesir, orang tua ngirim sulit susah. Banyak kami puasa sunat. Wah, ini bagus. Pak Ustadz, bagaimana sikap anak terhadap orang tua yang minta rokok kepada anak? Umur orang tua 70 tahun. Anak itu tahu kalau rokok itu racun. Apakah berdosa anak itu? Bagaimana sikapnya? Jangan kasih rokok. Pak, nak minta rokok? Nggak boleh Pak. Hukum rokok itu bagaimana? Rokok menurut Muhammadiyah haram. Rokok menurut Komisi Fatwa MUI haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, anak kecil. Adapun orang yang sehat merokok itu makruh menurut MUI. Tapi menurut Muhammadiyah haram. Menurut Mufti Mesir haram. Menurut Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz haram. Nah, jadi kalau bapak, ibu, adik-adik berpihak kepada pendapat yang mengatakan haram, maka merokok itu sama macam makan babi. Tapi kalau dia berpendapat saya lebih condong kepada yang makruh nampaknya Pak Ustaz, bagi sama dengan makan jengkol. Nah, jadi ini penting fatwa ini. Kalau ada yang memberikan rokok kepada orang tua renta, itu menurut MUI pun haram. Karena yang tidak boleh merokok itu ibu hamil, ibu menyusukan.